Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 22042156. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ke-6 dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, pada materi ke-6 ini kita akan membahas mengenai eksternalitas. Kita akan mulai dengan yang pertama, pengertian dari apa sih itu yang dimaksud dengan eksternalitas. Nah, di sini saya mengutip pengertian dari eksternalitas ini dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Hyman. Menurut Hyman, yaitu biaya-biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika eksternalitas berlaku, pihak ketiga di luar dari penjual dan pembeli barang itu dipengaruhi oleh produksi atau konsumsi barang tersebut. Manfaat atau biaya yang ditanggung pihak ketiga tidak dipertimbangkan oleh penjual ataupun pembeli sehingga menghasilkan eksternalitas. Nah, kemudian ada yang kedua, itu menurut Gruber. Pengertian eksternalitas menurut Gruber itu muncul ketika tindakan satu pihak membuat pihak lain lebih buruk atau lebih baik. Namun, pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima manfaat dari apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah dari Stiglitz. Pengertian eksternalitas dari Stiglitz adalah tindakan satu individu atau perusahaan yang mempengaruhi individu atau perusahaan lain, di mana satu perusahaan membebankan biaya kepada perusahaan lain tetapi tidak memberikan kompensasi untuk mereka. Nah, dari beberapa pendapat ahli ini dapat kita simpulkan atau sederhanakan bahwa eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang diterima oleh pihak ketiga yang tidak diperhitungkan dalam penjualan atau pembelian, atau si pelaku penjual dan si pelaku pembeli ketika melakukan transaksi jual beli di pasar. Agar teman-teman lebih memahami pengertian eksternalitas ini, akan kita coba berikan contoh yang lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah klasifikasi eksternalitas. Nah, eksternalitas ini di dalam klasifikasinya terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif juga disebut sebagai external cost, yaitu biaya yang dibebankan kepada pihak ketiga bukannya ke penjual maupun pembeli barang yang tidak tercermin dalam harga pasar. Contohnya, efek buruk dari polusi sebagai perusak kesehatan. Atau contoh lain, suara bising pesawat yang terbang rendah menjadi contoh eksternalitas negatif bagi penduduk yang tinggal dekat lokasi bandara. Nah, yang kedua itu adalah eksternalitas positif, yaitu yang memberikan manfaat bagi pihak ketiga yang tidak dibayarkan kepada pihak penjual dan pembeli barang atau jasa yang tidak tercermin dalam harga. Contohnya, ketika terjadi kebakaran atau api dipadamkan, atau misalnya hal lain adalah yang di dekat daerah terbakar karena dengan dipadamkan api sehingga resiko terjadi kebakaran di rumahnya tidak terjadi. Nah, kita masuk kepada contoh kasus dari eksternalitas. Sebagai contoh kasus eksternalitas, pada tahun 1997, tepatnya di bulan Desember, perwakilan lebih dari 170 negara bertemu di Kyoto, Jepang, untuk mencoba negosiasi internasional untuk membatasi emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Nah, motivasi untuk pertemuan internasional ini adalah meningkatnya kekhawatiran atas masalah pemanasan global atau yang biasa disebut global warming. Telah ada peningkatan dalam suhu global selama abad ke-20. Konsensus ilmiah yang berkembang menunjukkan bahwa penyebab tren pemanasan ini adalah aktivitas manusia, khususnya penggunaan bahan bakar fosil. Banyak ilmuwan yang memperkirakan bahwa selama abad berikutnya suhu global dapat naik hingga 10 derajat Fahrenheit. Permukaan laut global bisa naik hampir 3 kaki, meningkatkan risiko banjir dan perendaman daerah pesisir yang rendah. Beberapa ilmuwan memproyeksikan misalnya bahwa 20-40% dari seluruh negara
Bangladesh akan kebanjiran akibat pemanasan global selama abad berikutnya. Dengan sebagian besar negara ini berada lebih dari 5 kaki di bawah air. Meskipun ramalan ini mengerikan, negara-negara yang berkumpul di Kyoto menghadapi tugas yang berat. Biaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, khususnya di negara-negara industri besar, sangatlah mahal dan besar. Bahan bakar fosil merupakan sumber pemanas rumah kita, pengangkutan ataupun transportasi, dan penerangan tempat kerja kita. Mengganti bahan bakar fosil ini dengan alternatif akan secara signifikan meningkatkan biaya hidup di negara maju. Untuk mengakhiri masalah pemanasan global, beberapa orang memperkirakan bahwa kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil kepada tingkat pra-industri abad ke-19. Namun, bahkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ke tingkat yang pada akhirnya diamanatkan oleh konferensi Kyoto ini, 7% di bawah tingkat 1990 dapat menelan biaya sebesar 1,1 triliun US dollar atau sekitar 10% dari PDB. Dengan demikian, mungkin tidak mengejutkan bahwa Amerika Serikat belum meratifikasi perjanjian yang disepakati di Kyoto ini. Pemanasan global karena emisi bahan bakar fosil adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom disebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan salah satu pihak membuat pihak lain lebih buruk atau lebih baik. Namun, pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima manfaat dari melakukannya. Jadi, ketika kita mengendarai mobil di Amerika Serikat, kita meningkatkan emisi karbon dioksida, menaikkan suhu dunia, dan demikian meningkatkan kemungkinan bahwa dalam 100 tahun, Bangladesh akan berada dalam kebanjiran. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.